Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, yang membuat kita sehat walafiat pada pagi hari ini sehingga kita dapat menghadiri pembukaan pelatihan perawatan mesin CNC tahun 2022. Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan Teaching Factory yang sudah dilaksanakan di tahun 2020. Salat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum memasuki acara inti, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Restu Yuni Widayati, selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, yang pada pagi hari ini hadir melalui Zoom Meeting. Mungkin ada Ibu di Zoom Meeting? Bisa kita lihat? Bu Restu, baik. Mari kita sapa Bu Restu terlebih dahulu ya. Apakah Bu Restu sudah bergabung? Halo Bu Restu, selamat pagi, selamat bergabung dengan kita. Oke, suara kita sudah terdengar jelas ya teman-teman di Zoom? Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan? Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Setioko Pramono selaku Koordinator pada Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Petrus Teja Hapsoro selaku Direktur Utama PT YPTI. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang telah hadir di ruangan ini maupun yang telah bergabung melalui Zoom dan YouTube pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Vivian selaku Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pembukaan pelatihan perawatan mesin CNC 2022 pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Direktur PT YPTI Bapak Petrus Teja Hapsoro. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, Ibu Restu Yuni Widayati, sekaligus yang akan membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan ID card secara simbolis kepada peserta oleh Bapak Setioko Pramono selaku Koordinator pada Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri. Dilanjutkan dengan foto bersama dan yang terakhir penutup. Itulah susunan acara pembukaan pelatihan perawatan mesin CNC pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar pembukaan pelatihan perawatan mesin CNC tahun 2022 ini bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa akan saya pimpin, berdoa saya persilakan. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya saya persilakan Bapak Petrus Teja Hapsoro selaku Direktur Utama PT YPTI untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk Bapak Petrus, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Selamat pagi Bu Restu, selamat pagi Pak Yoko. Kalau sepatah dua patah kata nggak cukup, sudah selesai kalau gitu ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas rahmatnya sehingga kita bisa kumpul hari ini dalam kondisi sehat ya. Seperti kita ketahui bahwa hari ini kita bersama-sama menindaklanjuti program bantuan dari BPSDMI yang mungkin tahun 2019 kita diberi fasilitas mesin CNC untuk pengembangan kompetensi SDM di sekolah kita masing-masing. Ada sekitar 70 Pak ya Pak ya. Nah, tentunya fasilitas yang sudah diterima oleh kita semua wajib untuk kita pergunakan semaksimal mungkin supaya bisa memberikan kesempatan buat peserta didik untuk melatih hard skill-nya sehingga bisa meningkatkan kompetensi para peserta didik. Namun di sisi lain dari program-program sebelumnya bahwa mesin adalah suatu alat
yang perlu kita rawat supaya selalu bisa terjaga kondisinya, bisa selalu siap untuk siap untuk dipergunakan untuk peserta didik kita berlatih. Untuk itu BPSDMI sebagai fasilitator pengadaan mesin tentunya juga mempunyai program ke depan supaya mesin yang sudah diberikan kepada kita semua bisa dapat kita pergunakan. Tentunya selain kita pergunakan, kita butuh juga belajar bagaimana merawat mesin itu sehingga mesin itu selalu dalam kondisi prima. Pengalaman kami dari YPTI sendiri, YPTI sudah hampir 22 tahun ya bergerak di bidang mesin CNC, manufaktur. Saat ini pun kami sudah menyiapkan sendiri satu company atau perusahaan yang nanti akan diperkenalkan oleh Pak Joko adalah khusus untuk merawat mesin CNC. Kalau dilihat dari perkembangan industri manufaktur di Indonesia, tentunya selain pembuatan mesin, perawatan mesin itu suatu hal yang sangat mandatori. Hampir semua peralatan yang kita pergunakan baik di industri manufaktur, di industri perhubungan dan segala macam semuanya membutuhkan perawatan. Sebagai contoh, kalau kita punya kendaraan pun kita rutin untuk melakukan servis supaya kondisi kendaraan yang kita pergunakan itu bisa selalu optimal. Begitu juga di industri perhubungan yang lain seperti pesawat terbang, itu bahkan pesawat itu umurnya bisa lebih 20 tahun dan biaya perawatannya pun lebih besar daripada biaya pesawat, sehingga maintenance itu menjadi suatu hal yang mandatori atau wajib untuk kita kuasain, sehingga apa yang sudah kita milikin itu bisa semakin awet dan bisa bermanfaat. Harapan kami pada pagi hari ini nanti akan kita lalui pelatihan-pelatihan pengenalan tentang perawatan dan segala macamnya. Diharapkan dari perawatan ini nanti teman-teman pun bisa mempunyai pengetahuan bagaimana melakukan inovasi dari alat tersebut. Tentunya alat yang diberikan itu bisa kita improve, kita inovasi supaya semakin lebih optimal. Syukur-syukur kalau kita bisa mendalami mesin ini, itu ke depan kita pun bisa membuat mesin ini sendiri. Sebagai contoh ya, untuk tenaga perawatan itu mungkin kalau kita lihat secara umum, seorang maintenance itu kelasnya kayaknya tukang montir saja ya, kurang bergengsi ya, begitu ya. Saya kasih contoh saja di industri pesawat terbang. Antara pilot dan maintenance pesawat itu pasti gagah pilotnya ya Mas ya. Padahal untuk belajar menjadi pilot itu 1,5 tahun cukup. Bukunya mungkin cukup 100-200 halaman karena manual book saja. Tapi untuk menjadi seorang teknisi perawatan pesawat itu butuh waktu 4 tahun untuk belajar, dan bukunya mungkin tumpukannya segini sampai 5 meter gitu ya. Karena apa? Semua komponen harus dipelajarin, semua komponen harus tahu karakternya, bagaimana komponen itu diperlakukan, dirawat dan diperbaiki. Sehingga kita pun sekarang coba memberikan semacam gambaran bahwa merawat mesin itu suatu hal yang mempunyai kebanggaan. Kalau kita ke rumah sakit itu dokter dihormatin ya, karena merawat orang gitu ya. Masa merawat mesin nggak dihormatin gitu ya, karena kalau nggak ada mesin juga nggak jalan juga gitu ya. Nah, inilah saatnya membranding bagaimana bahwa maintenance itu suatu yang penting, dan itu membanggakan buat kita semua, sehingga kalau menjadi profesi di bagian maintenance itu bukan sesuatu yang istilahnya kelas 2 begitu ya Pak Yoko. Jadi kalau kerja sebagai apa? Maintenance, wah kan montir gitu ya, bongkar pasang rantai, ganti oli, reket kabeh Mas ya. Nah, tapi kalau perawatan mesin ini kan harusnya sesuatu yang saya merawat mesin, kalau mesin nggak rawat, nggak bisa optimal, peserta didik kita pun tidak akan bisa belajar, sehingga peserta didik kita kekurangan keterampilan. Jadi maintenance menjadi hal yang penting. Bagaimana kita sekarang bisa menguasai teknologi perawatan mesin ini. Kemudian nanti Pak Joko ini yang
sudah lebih dari 12 tahun menjadi senior maintenance-nya Dekel Mahu di Indonesia. Nanti kan berbagi sharing bercerita bahwa bagaimana pentingnya merawat mesin. Kenapa Pak Joko sekarang saya ajak untuk bergabung, karena kalau saya nyervis mesin ini nunggu Pak Joko itu bisa 6 bulan baru datang. Gitu Pak Joko ya. Karena saking sibuknya dia keliling seperti dokter spesialis Mas. Spesialis jantung itu mungkin kalau seharian antri bisa 200 pasien. Nah, sama dengan mesin. Mesin pun sama, cuman memang belum menjadi hal yang umum. Makanya mari kita bareng-bareng belajar tentang maintenance, bagaimana maintenance itu menjadi suatu jasa pelayanan yang akan memberikan benefit. Syukur-syukur nanti BPSDMI memfasilitasi rumah sakit mesin gitu ya. Kan rumah sakit orang sudah ada ya. Rumah sakit mesin kan belum ada. Nah, nanti tinggal dibawa ke situ. Kalau di pesawat kan ada itu hanggar untuk perbaikan pesawat, tapi mesin belum ada. Karena mesin nggak bisa bergerak. Siapa tahu nanti ke depan jasa perawatan itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah. Karena perawatan itu tidak akan pernah berhenti selama berproduksi, mesin itu akan selalu ada. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita laksanakan pelatihan tentang perawatan mesin. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan Pak Petrus. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Restu Yuni Widayati selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI, Kementerian Perindustrian, yang sekaligus akan membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Untuk Ibu Restu Yuni Widayati yang saat ini bergabung melalui Zoom meeting, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa terdengar dengan jelas Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Petrus Tejo Hapsoro, Direktur PT YPTI beserta jajaran, sugeng izin Pak Petrus. Kepada yang terhormat para trainer dan para peserta pelatihan pemeliharaan mesin CNC, baik yang online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan pelatihan pemeliharaan mesin CNC untuk 70 SMK penerima bantuan mesin CNC dari BPSDMI Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya belum bisa hadir secara offline bersama-sama. Kita harap moga-moga di kesempatan lain kita bisa bertemu secara langsung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita getol sekali menyiapkan SDM industri ini, karena memang peranan industri sendiri sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian dan tentunya juga bagi pertumbuhan negara kita. Kami sampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan perkembangan industri ini, yaitu bahwa pertama Kementerian Perindustrian memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan bidang perindustrian untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Kenapa itu harus kita dorong? Karena memang industri merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB, namun industri juga mampu memberikan kontribusi signifikan, antara lain mungkin melalui setoran pajak, serta yang paling penting yang terkait dengan kegiatan kita hari ini adalah membuka peluang dan lapangan pekerjaan di sektor industri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita melihat bahwa kontribusi industri pengolahan, khusus untuk industri pengolahan terhadap PDB tahun kemarin 2021 ini hampir 20%, Bapak Ibu sekalian, yaitu 19,25%. Dengan sumbangan terbesarnya dari sektor makanan dan minuman sebesar 6,61%, kemudian diikuti oleh sektor-sektor lain. Kemudian juga dilihat dari angka-angka ekspor, ternyata memang angka-angka ekspor dari sektor industri ini juga memberikan peranan sebesar 78,83% dari ekspor keseluruhan. Sehingga makin kuatlah kenapa kemudian kita harus mengembangkan sektor industri ini, dengan didukung oleh SDM industrinya, dan kemudian yang menyiapkan SDM industrinya adalah Bapak Ibu sekalian.
Keberadaan industri juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja sektor industri pada sampai Agustus tahun kemarin 2021, data yang ada di kami adalah 18,64 juta orang, dengan 3 sektor industri yang menyerap lapangan pekerjaan terbesar adalah industri makanan dan minuman sebanyak 5,4 juta orang, kemudian diikuti industri pakaian jadi, ini padat karya Bapak Ibu sekalian sebesar 2,32 juta, dan kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu sebesar 1,68 juta orang, kemudian sisanya dibagi di sektor-sektor lain. Kemudian dalam mendorong pertumbuhan industri nasional, kita sadar bahwa ada 3 hal pokok Bapak Ibu sekalian yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah jelas investasi, kemudian yang kedua teknologi, dan yang ketiga yang terkait dengan kegiatan kita hari ini adalah penyiapan sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia industri. Kementerian Perindustrian juga telah mengidentifikasi ada 9 permasalahan industri agar industri ini maju. Salah satunya adalah terkait dengan SDM industri. Dalam hal penyediaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten, perlu diantisipasi dengan pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Sekali lagi, pada kebutuhan pasar kerja, yang dalam hal ini adalah kebutuhan industri. Kementerian Perindustrian telah melakukan banyak hal dalam mengembangkan pendidikan vokasi industri yang link and match antar SMK dan yang selaras dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK untuk memenuhi kebutuhan SDM industri yang rata-rata sejumlah 682.000 orang per tahun. Dan di masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, jumlah ini tidak bergeser jauh. Jadi sekali lagi, walaupun dalam masa pandemi, tetap saja kebutuhan sektor industri untuk SDM industri ini sangat besar. Salah satu bagian dari kegiatan itu adalah penguatan teaching factory yang diwujudkan melalui pelatihan pemeliharaan mesin CNC yang diberikan kepada 70 SMK. Tadi secara sepintas sudah dijelaskan oleh Pak Petrus tentang perlunya memelihara mesin ini, karena mesin ini sangat mahal Bapak Ibu sekalian, dan kemudian juga sangat penting peranannya bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendidikan vokasi yang baik adalah pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dengan industri pada seluruh proses pendidikan vokasi agar selalu sinkron dengan kondisi industri atau pasar kerja, mulai dari pengembangan kurikulum, tenaga pengajar, materi ajar, proses belajar mengajar yang intensif, harus sesuai dengan standar industri. Sekali lagi, harus sesuai dengan standar industri. Kesesuaian antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dapat diperoleh melalui pendidikan yang mengintegrasikan budaya industri ke dalam proses belajar mengajar berbasis produksi berdasarkan tingkat kompetensi yang akan dicapai, yaitu kualitas, efisiensi, dan kreativitas inovasi. Hal tersebut dapat terwujud salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran teaching factory yang berperan sebagai penghubung kerjasama antara institusi pendidikan vokasi dengan industri karena memungkinkan terjadinya pertukaran teknologi dan pengetahuan dari dunia industri ke dunia pendidikan secara otomatis dan terus-menerus tanpa henti. Untuk itu, kami BPSDMI bekerja sama dengan PT YPTI terus mendukung penguatan teaching factory di SMK dengan berbagai program dari pelatihan untuk guru mengenai program dan operasionalisasi CNC, pemberlakuan bantuan mesin CNC, manajemen teaching factory, dan sekarang hari ini diperkuat lagi dengan pelatihan perawatan mesin CNC. Dengan pelatihan ini saya berharap bahwa teaching factory di SMK Bapak Ibu sekalian semakin kuat dan implementatif. Yang paling penting adalah implementatif. Serta mesin-mesin CNC yang ada di workshop semakin terawat dan terpelihara dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini, Pak Petrus beserta teman-teman, kemudian para trainer, kemudian juga saya diwakili oleh Mas Yoko dan Mas Yoga di situ. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat kepada negara kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah sambutan dari Ibu Restu selaku pemimpin seminar yang sekaligus membuka pelatihan perawatan mesin CNC pada tahun 2022 ini. Terima kasih kepada Ibu Restu atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan ID card secara simbolis kepada peserta oleh Bapak Setioko Pramono selaku koordinator pada Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri. Kepada Bapak Setioko Pramono dan perwakilan peserta yaitu Pak Ibnu, saya persilakan maju ke depan. Dan dilanjutkan dengan acara foto bersama ya Bapak Ibu. Menghadap sana. Oke, silakan menghadap ke kamera. Selanjutnya untuk dokumentasi bagi peserta Zoom meeting, mohon untuk mengaktifkan kameranya sehingga tim dokumentasi kami dapat men-screenshot slide per slide Zoom meeting. Untuk tim dokumentasi, sudah? Sudah didokumentasikan? Slide per slide? Baik. Terima kasih. Baik, sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Restu, melalui yang saat ini bergabung melalui Zoom meeting, Bapak Yoga, Bapak Petrus, dan seluruh peserta yang telah hadir baik secara luring maupun daring pada pagi hari ini. Sekian acara pembukaan pelatihan perawatan mesin CNC 2022 pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.